Kaulah Rabbi, cahaya ilahi. Wahai Allah Rabbi, jaga guru kami. Kamilah pendosa yang harapkan cinta. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih dalam kajian tentang bab memahami masyarakat dalam hukum-hukum ketuhanan dan pengaruhnya di dalam membangun negara. Bahwa kegaduhan atau kekerasan yang terjadi dalam sebuah negara yang kita lihat itu semua muaranya dikembalikan karena faqdanu auda' fil hisil insani, karena ketidakadanya atau hilangnya dan lemahnya perasaan manusia atau akal sehat. Jadi kalau akal sehatnya manusia atau perasaan kemanusianya masyarakat situ sudah hilang atau lemah, maka negara itu mudah goncang, negara itu mudah gaduh karena pangkalnya itu. Ya, begitu pula ketika ketidakadaannya sebuah tata nilai mangdumatul kim. Kalau mangdumatul kim juga sudah tidak ada, itu juga negara itu akan mudah goncang, mudah goyah, mudah berubah, bangsanya mudah marah. Mangdumatul kim al-insani, bahwa tata nilai masyarakat dalam kemanusiaan, tata nilai kemanusiaan dalam masyarakat dari satu agama Islam sampai dengan yang lainnya, itu agama-agama tidak hanya agama Islam yang mempunyai tata nilai dalam masyarakat sebagai tata nilai kemanusiaan, tetapi agama lain juga sama mempunyai tata nilai yang sama. Maka ketika agama lain juga mempunyai tata nilai yang sama, satu agama dengan agama yang lain harus menghormati karena tata nilainya sama. Sebagai contoh, Rasulullah ketika ada orang Yahudi meninggal, tadinya Rasulullah duduk, tiba-tiba ada jenazah Yahudi lewat, dibawa lewat. Rasulullah berdiri. Sahabat heran, kemudian ditanya, kenapa Rasulullah berdiri? Itu kan jenazahnya non-muslim Yahudi. Terus Rasulullah menjawab, apa Yahudi juga bukan manusia?
manusia. Ya udah, manusia itu wajib dihormati. Artinya tata nilai kemanusiaan satu agama dengan agama yang lainnya itu sama. Dicontohkan dalam kitab ini yang satu nilai dengan nilai lainnya, dengan agama lainnya sama. Wa minal kim allati ijtama'at 'alaiha syara'i samawiyah kullaha. Contoh-contoh tata nilai masyarakat dalam kemanusiaan yang sama satu agama dengan lainnya, utamanya adalah agama samawiyah, adalah al-adl wa tasamuh wal wafa bil ahd wa ada'il amanah wa sidq fil aqwali wal aqwal. Ini sama, keadilan, toleransi, memegang janji, memenuhi amanah, berkata jujur, berperilaku jujur, wabirul walidain wa hurmalil yatim wa mura'atu haqqil jiwar wal kalimatu thayyibah, berbuat baik kepada orang tua, menghormati harta bendanya anak yatim, menjaga hak-hak tetangga, berkata-kata yang baik, bukan hoax, bukan bohong. Itu namanya tata nilai kemanusiaan yang sama dari satu agama dengan agama lainnya. Nah, tata nilai yang sama semacam ini, yang sudah sama ya jangan dibeda-bedakan, yang sudah beda jangan disama-samakan. Jadi tata nilai kemanusiaan dalam suatu kitab-kitab suci itu ada yang sama, memang ada yang beda jangan dibeda-bedakan, sudah beda. Yang sama jangan disama-samakan, jangan dibeda-bedakan, yang sudah beda jangan disama-samakan, begitu. Termasuk tata nilai dalam Al-Quran yang sama dengan agama lain, yaitu tata nilai Al-Qim Al-Insaniyah As-Samiyah Man kharaja ilaiha fa innahu lam yakhruj ala muqtadal adyan fa hasiba. Ada tata nilai kemanusiaan yang sama, totally the same. Kalau ada orang itu keluar dari tata nilai itu, maka orang itu tidak sekedar keluar dari tata nilai agama, tapi orang itu disebut keluar juga dari nilai-nilai kemanusiaan. Kalau orang itu keluar dari nilai-nilai, jadi kalau ada orang keluar dari tata nilai agama, maka tidak saja orang itu keluar dari tata nilai agama, tapi tak termasuk keluar tata nilai dari kemanusiaan. Kalau keluar dari tata nilai agama samawi. Contohnya apa tata nilai agama samawi yang jika kita keluar dari situ tidak hanya keluar dari tata nilai agama, tapi termasuk keluar dari tata nilai kemanusiaan. Itu dalam Al-Quran adalah 10 perintah, 10 commandment, 10 perintah. Qul ta'alau atlu ma harama rabbukum alaikum ala tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsal lati haramallah illa bil haqq dzalikum wasaqum bih la'allakum tahtadun.
wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha syuddah wa auful kaila wal mizana wal qist la nukallifu nafsan illa usaha wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba wa bi'atillahi aufu dzalikum wasaqum bi lalakum tadhakkarun. 10 commandment yang nilai-nilainya itu agama lain pun mengakui, yaitu 1, perintah agama tentang nomor 1 untuk jangan sampai kamu mempersekutukan sesuatu dengan Allah. Nomor 1, ala tusyriku bihi syai'a. Nyembah Tuhan yang esa saja, jangan Tuhan yang banyak. Nomor 2, berbuatlah baik terhadap kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana. Itu perintah nomor 2. Nomor 3, janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, nggak bisa ngasih makan kepada anak-anaknya. Wala taqtulu auladakum min imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Nomor 4, janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji. Wala taqrabu al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wala taqrabu al-fawahisha wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Nomor 5, an Allah melainkan dengan suatu sebab yang benar. Jadi jangan membunuh jiwa manusia kalau nggak ada penyebabnya apa-apa. Kalau ada penyebabnya karena perang, di situ beda hukumnya. Membunuh jiwa karena perang karena untuk melindungi dirinya, itu tidak apa-apa. Karena kalau tidak membunuh, dibunuh. Tapi kalau membunuh orang tanpa ada alasan apa-apa, disitulah dosanya. Itu nomor 5. Nomor 6, janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat dan benar. Kalau ada harta anak yatim, jangan diambil hartanya untuk kepentingannya sendiri, tapi tetap itu harta anak yatim yang harus kita bantu. Nomor 7, dan sempurnakanlah takaran, jangan ngurangi takaran. Wa auful kaila wal mizan bil qist, dengan adil. Nomor 8, tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Jadi Tuhan tidak pernah memaksa di luar kesanggupan manusia, tidak. Apa yang diwajibkan oleh Allah itu pasti manusia itu sanggup. Tidak akan mungkin keluar dari hal yang manusia tidak sanggup. Nomor 5, nomor 9, nomor 8, la nukallifullahu nafsan illa usaha tadi. Nomor 10, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Kalau ngomong harus ngomong yang baik, yang adil, walaupun dengan keluarga. Lah, nomor 10, wa bi'ahdillahi aufu dzalikum wasaqum bilalakum tadhakkarun. Penuhilah janji yang Allah, janjinya Allah harus dipenuhi, perintah Allah harus dilaksanakan. Ini 10 perintah dalam Al-Quran yang dalam agama samawi lainnya itu sama. Kalau sama jangan dibeda-bedakan, dan kalau sudah beda jangan
sama-samakan. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Wa anna hadza sirati, dan bahwa sesungguhnya ini itu sirati, sesungguhnya yang aku perintahkan ini itu sirati merupakan jalanku, kata Allah. Jalan mustaqiman yang lurus, maka fattabi'uhu, maka ikutilah dia jalan yang lurus. Wala tattabi'us subula, dan janganlah engkau mengikuti asubulakan jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum, maka karena Anda mengikuti jalan-jalan yang lain maka akan bercerai-berai, mencerai-beraikan bikum pada kalian semua ansabilihi, dari jalannya Allah. Tadi 10 hal yang diperintahkan oleh Allah dalam hal kemanusiaan, itulah jalan yang harus diikuti. Keluar dari jalan itu, maka Anda akan tercerai-berai dengan tetangga gak akur, dengan satu bangsa gak akur, satu agama juga akan tempelengan berantem sendiri, dengan agama lain juga akan tidak akur. Itulah baru nilai kemanusiaan saja. Kalau jadi umat Islam yang paham dan benar itu, tidak ada cekcok mau agamanya apa saja. Karena ngikuti nilai kemanusiaan dalam Al-Quran saja sudah nggak ada berantem antar umat Islam, antar organisasi, antar agama-agama satu sama lainnya dalam nilai kemanusiaan itu sama. Dalam nilai kemanusiaan, ya itu sama. Nah, kalau orang itu sudah mau dan itu adalah jalan Tuhan, dalam ayat ini masih dilanjutkan, maka fattabi'uhu, ikutilah, jangan keluar dari jalan itu. Wala tastabi'u subula fatafarraqu bikum. Kalau Anda keluar dari nilai-nilai tadi, Anda akan terpecah belah. Negara ini akan terpecah belah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Itulah yang diwasiatkan pada Allah, agar Allah melihat Anda mau orang menjadi orang yang bertakwa. Hadhihi ayatun muhakkamatun, inilah ayat muhakkamah, lam yansahunna, yang tidak memansuh, mendilet, mengganti. Ayat-ayat yang tadi itu, ini belum pernah dimansuh, belum pernah memansuh, menggantikan apa syai'un, sesuatu, min jami'il kutubi, dari seluruh kitab-kitab samawi. Kitab-kitab samawi itu apa saja? Ada Taurat, Injil, Zabur. Itu ini belum pernah dimasuk ayat ini. Artinya di Taurat ada, di Injil aja, di Zabur ada. Maka kalau ada orang di satu komplek, satu RT, satu RW, kok keluar dari jalan yang tadi, 10 Ten Commandment tadi itu, yang di dalam Al-Quran, yang di kitab lain juga ada. Kalau orang udah berpegang itu semua, negara itu aman. RT-nya nyambung semua, se-RT itu nyaman, nyambung semua, se-RW nyambung semua, sedesa nyambung semua, sekecamatan nyambung semua, sekabupaten nyambung semua, senegara nyambung semua. Enak itu.
Ini ajaran Al-Qur'annya begitu, ajaran kitabnya begitu, tapi yang terjadi tidak begitu. Maka kewajiban santri yang ngaji kitab ini harus mengingatkan mereka, ingatkan mereka semua agar paham. Ayat ini yang tadi kita baca di atas, yaitu Al-An'am 151 sampai 153, adalah ayat yang belum pernah dimansuh oleh ayat lain. Wahia bermula ayat ini tuh ayat muharramatu ala bani Adam jami'a, yaitu ayat tentang menghormati anak turunnya Nabi Adam. Ayat yang kita tadi bacakan, menghormati anak turunnya Nabi Adam. Ya kita semua ini manusia, semua anak turunnya Nabi Adam. Mau yang agamanya Islam, mau yang sekarang sudah beragama atau yang belum, itu anak turunnya Nabi Adam. Wahunna ummul kitab. Dan ayat ini disebut ayat ummul kitab, ibunya kitab, ay asluhu wa asasuhu. Maksudnya ini sebagai asalnya dan pondasinya. Minaman barang siapa amila yang melakukan, beramal, melakukan siapa man melakukan bihina dengan perintah 10 yang di dalam ayat Al-An'am 151 sampai 153. Barang siapa melakukan 10 hal tadi, dakhalal jannah, maka akan masuk surga. Wa man tarakahunna, barang siapa yang meninggalkan akan 10 perintah tadi, dakhalan nar, masuk neraka. Dakhala maka masuk siapa man annar, pada neraka. Wa dinuna allamna an naqulal kalimah at-thayyibah lin-nasi jami'an bila tafriqatin. Wa dinuna bermula agama kita itu alamna, mengajarkan apa dinuna pada kita, anakula untuk mengucapkan al-kalimat at-thayyibah, pada kalimat-kalimat yang baik, linasi kepada manusia. Kita ini disuruh berbicara kalimat-kalimat yang baik, yang tidak menyakitkan kepada manusia siapa saja, agamanya apa saja. Linnasi jami'an bila tafriqah, tanpa terpecah-pecah. Bila tafriqatin, tanpa terpecah-pecah. Bila tafriqatin, tanpa diskriminasi. Jadi kita harus berbuat baik tanpa diskriminasi, sebagaimana perintah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 83. Faqala subhanahu wa qulu linnasi husna. Wa qulu linnasi husna. Berkatalah linnasi kepada manusia husna, dengan yang baik-baik. Bal nahnu mutalibuna an naqula allati hiya ahsan. Yaqulu subhanahu wa ta'ala, tapi kita juga itu mutalibuna, diperintahkan anakula untuk menyampaikan siapa kita, allati hiya ahsan, menyampaikan, mengucapkan allati hiya ahsan, kalimat-kalimat yang lebih baik, kalimat-kalimat yang lebih baik. Yaqulu, berkata siapa Allah subhanahu wa ta'ala, berfirman dalam surat Al-Isra ayat 53 yang bunyinya wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Katakan pada hamba-hambaku, wakul, dan katakan ibadi pada hamba-hambaku, yaquluna, yang mereka berkata, allati hiya ahsan, pada hal-hal yang lebih baik. Wa yaquluna, dan berkata siapa ibadi, albir syai'un hayyinun wajhun talikun wa qaulun nayyinun.
Al-biru bermula kebaikan itu syai'un hayyinun, hal-hal yang mudah. Berbuat kebaikan itu loh, satu, itu sama dengan hal-hal yang mudah. Mudah di otak, mudah di hati, mudah di pikiran. Itu pasti baik. Kalau mau ngomong aja susah, itu pasti ada yang nggak baik. Gitu. Jadi ukuran manusianya kayak gitu, ukuran insaniahnya. Sesuatu yang baik adalah ketika keluarnya enteng, masuknya enteng, keluar enteng, masuk enteng. Oh, itu pasti baik itu. Ngomong apa saja enteng gitu, itu baik. Tapi kalau ngomong apa saja berat, wah udah itu. Al-biru bermula kebaikan itu syai'un, sesuatu hayyinun yang mudah. Wajhun talikun, dan nomor dua, wajah yang berseri-seri. Wa qaulun layyinun, dan kalimat yang lembut, kalimat yang lembut. Wa yaqulul haq subhanahu, dan berfirman siapa Allah, siapa Allah al-haq subhanahu wa ta'ala. Firmannya apa? Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, idfa billati hiya ahsan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'anna waliyyun hamim. Wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin azim. Ayat Fusilat, surat Fusilat ayat 34-35. Jadi kalau berbuat baik, sesuatu yang baik itu yang di otak dan di mulut sama entengnya. Kalau sudah di otak sama mulut beda, nah itu pasti ada sesuatu. Tidak merdeka itu. Mau ngomong kayak gini, tidak merdeka. Mau kayak gini, pikiran kayak gini, ngomongnya kayak gini. Nah itu. Nah, jadi scanner utamanya itu pikiran kita dan diri kita, scanningnya dalam ini baik atau buruk. Al-birru syai'un hayyinun, wajhun talikun, wa qaulun layyinun. Itu. Makanya Allah itu menyampaikan dalam firman-Nya, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, idfa billati hiya ahsan. Wala tastawi, tidaklah sama, apalah hasanatu kebaikan, wala as-sayyi'atu, dan tidak sama apa kejahatan-kejahatan. Maka idfa, tolaklah kejahatan itu, harus ditolak. Idfa, tolaklah kejahatan itu billati hiya ahsan, dengan hal-hal yang lebih baik. Kalau ada orang berbuat tidak baik kepada Anda, bagaimana pertama langkah Anda menyampaikannya? Berbuatlah sesuatu yang baik buat dia. Jangan langsung digempur. Jadi strateginya begitu. Dengan sesuatu yang lebih baik. Kalau dia sudah dikasih lebih baik lagi, kok belum terasa gimana? Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu, dan ketika dia, di antara dia dan antara Anda, antara kamu dan antara dia, ada permusuhan, ada permusuhan, ka'anau, seolah-olah itu waliyun hamimun, seolah-olah teman yang sangat setia, teman yang sangat setia. Wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru, sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan, mama yulaqqaha, dan tidak dianugerahkan apa sifat-sifat yang baik, illal ladzina sabaru, kecuali hanya dianugerahkan kepada orang-orang yang bersabar. Wa ma yulaqqaha, dan tidak pula dikasih makalah hadikal aiman fa'addaro lahu khodaka al aisar. Man, barang siapa terbaka yang
memukul siapa man pada anda lahatika pada pipimu al aiman yang kanan, fa'atir maka berikanlah khodaka pada pipimu al aisar yang kiri. Ini ajaran dari agama samawi. Begitu artinya berbuat baik walaupun kalimatnya berbeda-beda dalam Al-Quran dan dalam Injil atau dalam Zabur atau Taurat atau agama lainnya, itu kalimatnya beda-beda tapi perasaannya sama. Fi da'watin azimatin, dalam sebuah seruan yang besar, fi da'watin azimatin, dalam sebuah seruan yang besar, ditasamuh untuk toleransi, fi kulli syara'i samawiyah, dalam setiap hukum-hukum ketuhanan, mau agamanya apa saja dalam agama samawi itu sama dalam urusannya nilai-nilai kemanusiaan. Ingat, nilai-nilai kemanusiaan. Dalam nilai-nilai kemanusiaan sama. Maka kalau orang beragama belum melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan, itu baru beragamanya belum nyampe semua, baru tingkat ibadah saja, paling sholat. Ini orang sholatnya rajin tapi masih berantem terus dengan tetangganya. Nah itu belum nyampe namanya. Jadi jangan cuma sholatnya rajin, tapi perilaku sifat kemanusiaannya tidak sama dengan sifat kemanusiaan yang diberitakan oleh Tuhan. Fidawatin adimatin, dalam sebuah dakwah, dalam sebuah seruan yang besar, litasamul, seruan tentang toleransi, fi kulli syara'i samawiyah, di dalam seluruh hukum Tuhan-Tuhan di muka bumi ini, likai ta'isu, agar supaya Anda hidup, likai ta'isu, agar supaya hidup koeksisten. Siapa al-basariyatu, kemanusiaan, fi salamin, dalam damai, wasofain, dan ketenangan. Hukum Tuhan kemanusiaan yang tadi disebutkan dalam Al-Quran itu adalah untuk membimbing manusia agar bisa hidup coexisting bersama. Ini yang harus dipahami, ini jarang orang sudah pada jadi tokoh, jadi ustadz, nggak bisa memahami ini, padahal ini perintah Al-Quran. Anda harus berani untuk menyampaikan ini kepada orang yang belum paham. Harus berani. Karena apa? Kalau tidak carut-marut terus. Itu tujuannya likai ta'isu al-basariyatu fi salamin wa sofain. Tujuannya adalah agar bisa hidup bersama antar manusia dalam kedamaian, fi salamin, dalam kedamaian, wa sofain, dan dalam ketenangan. La naza' wa syiqaq au unuf wa irhab. La naza', tidak ada tanpa konflik, wasyikok, dan tanpa perselisihan, au unuf, atau tanpa kekerasan, wa irhab, dan teror. Nih, kalau Anda memahami ayat tadi itu, betapapun di agama atau kitab yang berbeda-beda, bisa beda kalimatnya, tapi maknanya sama. Inilah yang disebut nilai-nilai kemanusiaan di dalam satu agama. Itu sama, yaitu yang mengandung 10 hal itu tadi. Begitu pula nilai-nilai tentang keadilan, al-adl, tasamuh, toleransi, wal wafa' bil adi, menepati janji. Menepati janji itu sama lah ajaran Islam atau lainnya. Wada'ul amanah, melakukan amanah, sama. Wasidku fil aqwal, ngomong yang benar, itu ajaran agama satu sama lainnya sama. Walafal wabirul walidain, itu sama.
memperbaiki hubungan antara kedua orang tua, berbuat baik kepada orang tua, sama wa hurmalil yatim wa muraatul haqqil jiwar, menjaga hak-hak tetangga, mau Islam mau nggak Islam, wal kalimatut thayyibah wa dzalika li'anna, dan itu semua kok bisa sama karena li'anna masdarut tasyri' as-samawi wahid, karena sumber hukum Tuhan adalah satu. Sumber hukum Tuhannya itu sebagaimana Rasulullah menyampaikan, al-anbiya'u ikhwatun la'alati umahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Nih, para nabi itu bersaudara walaupun beda-beda ibunya. Semua para nabi bersaudara walaupun ibunya beda-beda. Karena bersaudara, wadinuhum wahid, agamanya satu sesungguhnya, sebutannya beda-beda. Ini menurut sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Musnad Ahmad halaman 20, juz 20 halaman 39. Cari sendiri itu. Itulah kajian kita yang ke-59, masih dalam bab Fahmul Mustarakat Al-Insaniyah fi Syara'i Samawiyah wa Athari fi Bina'id Dual, memahami partisipasi manusia, partisipasi masyarakat dalam hukum ketuhanan, ditinjau dalam pengaruh membangun negara. Jadi membangun negara dalam Islam adalah syariat Islam, paham? Ingat-ingat ini, membangun negara dalam ajaran Islam dalam Al-Quran adalah agama atau syariat Islam. Menjaga negara juga syariat Islam. Udah, jangan pada takut jadi tentara, jangan pada takut jadi polisi. Ini, jangan takut jadi tentara karena menjaga negara termasuk syariat Islam asal diniati ibadah. Nah, begitu. Inilah ajaran-ajaran ulama terdahulu yang diajarkan melalui kitab-kitabnya di pondok pesantren begitu. Jangan ngikutin ajaran-ajaran yang hanya gurunya Syekh Google, nanti bingung. Kitabnya jelas begini kok masih bingung aja. Itulah kajian kita yang ke-58 dan 59. Besok kita akan mengkaji ini, kajian satu bab ini sudah selesai, akan menuju ke bab yang lainnya yang berjudul Laqatla alal mu'taqid, tidak ada pembunuhan bagi orang yang punya keyakinan, yang punya keimanan, hukumnya haram untuk dibunuh, agamanya apa saja, dalam kondisi damai. Ingat, beda dengan kondisi perang hukumnya. Sekarang kita hidup di negara yang damai. Understand? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.